Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ina Romawati, mahasiswa ITPLN dari kelas AU dengan nomor induk mahasiswa 2023111616. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang perencanaan. Baik, tanpa basa-basi kita lanjut ke materinya ya. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis perencanaan, tahapan dalam perencanaan, prinsip-prinsip perencanaan, manfaat, tantangan, kesimpulan, oh iya, dan ada satu lagi, studi kasus. Untuk pengertian perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang ingin dicapai serta menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya. Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen yang berfungsi sebagai pedoman bagi organisasi atau individu dalam menjalankan aktivitasnya. Pengertian perencanaan menurut ahli, saya ambil 3. Yang pertama ada perencanaan menurut AB pada tahun 2001, yaitu susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada menurut Cokro Amigdjo pada tahun 1995 mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya atau maksimal output dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, dikatakan bahwa perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Dan yang terakhir, pengertian perencanaan menurut Terry pada tahun 1960. Diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan fakta, serta menggunakannya untuk menyusun asumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Apa sih tujuan dari perencanaan? Tujuan dari perencanaan yang pertama ada memberi arah yang jelas terhadap tindakan yang akan diambil, lalu yang kedua ada meminimalkan risiko dan ketidakpastian, lalu yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya, yang keempat ada mempermudah pengendalian dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai, dan yang terakhir meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam organisasi. Jenis-jenis perencanaan terbagi atas 3, berdasarkan cakupan, berdasarkan waktu, dan berdasarkan fungsinya. Baik, kita bahas dari berdasarkan cakupannya. Berdasarkan cakupannya terdapat 3, yaitu perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Lalu berdasarkan waktu, ada perencanaan jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun, perencanaan jangka menengah berkisar 1-5 tahun, dan perencanaan jangka panjang yang biasanya lebih dari 5 tahun. Dan yang terakhir berdasarkan fungsinya. Ada perencanaan keuangan, perencanaan produksi, perencanaan SDM, dan yang terakhir perencanaan pemasaran. Untuk tahapan-tahapan dalam perencanaan, yang pertama ada menentukan tujuan, yaitu menetapkan apa yang ingin dicapai. Lalu yang kedua ada menganalisis lingkungan, yaitu memahami faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Yang ketiga ada mengidentifikasi alternatif, di mana menyusun berbagai pilihan tindakan yang mungkin akan diambil. Lalu yang keempat ada memilih alternatif terbaik, yaitu menentukan langkah yang paling efektif dan efisien. Lalu ada menyusun rencana detail, yaitu menentukan sumber daya, anggaran, jadwal, dan pelaksanaan. Lalu ada menerapkan rencana, dan yang terakhir melakukan evaluasi dan koreksi. Lalu apa sih prinsip-prinsip dari perencanaan? Yang pertama ada fleksibilitas, yaitu mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Lalu ada realitas, berdasarkan data dan fakta yang valid. Lalu ada spesifik dan jelas, memiliki tujuan dan langkah-langkah yang terperinci. Yang keempat ada berorientasi pada tujuan, fokus pada hasil yang ingin dicapai. Dan yang terakhir ada efisiensi dan efektivitas, yaitu menggunakan sumber daya dengan optimal. Lalu manfaat dari perencanaan itu sendiri ada 5. Yang pertama ada membantu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan dengan lebih sistematis. Lalu yang kedua ada mengurangi resiko dan ketidakpastian. Yang ketiga ada mempermudah koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi. Yang keempat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Dan yang terakhir menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu tantangan-tantangan dalam perencanaan, yang pertama ada ketidakpastian masa depan, yang kedua keterbatasan sumber daya,
Yang ketiga, kurangnya data dan informasi yang akurat. Yang keempat, resistansi terhadap perubahan. Yang kelima, kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Lalu ada kurangnya koordinasi dan komunikasi. Lalu ada faktor eksternal yang tidak terduga. Dan yang terakhir, kegagalan mengeluarkan hasil. Untuk kesimpulannya, perencanaan adalah proses fundamental dalam manajemen yang menentukan kesuksesan suatu organisasi atau individu. Dengan perencanaan yang baik, setiap langkah yang diambil akan lebih terarah, efektif, dan efisien, sehingga meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan yang diinginkan. Baik, langsung saja kita ke materi intinya. Untuk studi kasus di bidang kelistrikan, di sini saya mengambil tentang perencanaan penggantian damper korosi pada SUTT 150 kV Lawang Bangil. Di mana sebelumnya kita harus menentukan tujuannya, yaitu tujuan dari perencanaan ini, yaitu penggantian damper korosi pada SUTT 150 kV Lawang Bangil. Lalu yang kedua ada menganalisis lingkungan, di mana kita melakukan CSA pekerjaan, yaitu mengecek potensi bahayanya seperti apakah dia berdebu, lalu jatuh, atau mungkin objeknya berayun, bahaya alat listrik, cuaca buruk. Biasanya kalau sekarang kan musim penghujan, jadi biasanya cuacanya agak sedikit berubah-ubah. Lalu kan kita mengerjakan penggantian damper, jadi ada mungkin bahaya potensi dari ketinggian seperti itu. Lalu untuk alat pelindung dirinya, untuk penggantian damper kali ini kita menggunakan helm keselamatan, sepatu, kacamata, sarung tangan, tali keselamatan, dan masker. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi alternatif, yaitu melakukan rencana pekerjaan, di mana kita menyiapkan semua dokumen K3, ada working permit, dan rencana kerja yang akan kita laksanakan dalam penggantian damper kali ini. Lalu yang keempat, menyusun rencana detail, yaitu mengecek jadwal padam, apakah dia dapat dipadamkan pada hari libur atau hari biasa, dan mengecek jadwal pelaksanaannya, apakah itu bentrok dengan jadwal yang lain atau tidak. Dan yang kelima yaitu eksekusi penggantian damper korosi, di mana untuk penggantiannya sudah dilakukan seperti gambar di samping. Lalu yang keenam ada evaluasi, di mana setelah pekerjaan biasanya dilakukan briefing penutupan setelah pekerjaan, di mana akan diambil seperti minus-minusnya apa waktu pekerjaan, seperti itu. Dan yang terakhir pembuatan laporan, di mana untuk laporannya akan dilaporkan kepada SPV atau tim leader terkait. Dan yang terakhir penyerahan hasil perencanaan atau pelaksanaan pekerjaan.